Negeri Konoha, negeri kebolak-balik, katanya membela rakyat, tapi nggak peduli rakyat. Negeri Konoha, negeri kebolak-balik, koruptor hidup bahagia, yang jujur hidup sengsara, yang berkuasa tega sama rakyat yang dipimpinnya. Yang penting kaya, persetan yang menderita. Anda digaji rakyat, tapi menindas rakyat. Anda digaji rakyat, tapi memeras rakyat. Ini cerita dari negeri Konoha, yang berkuasa kejam sama rakyatnya. Negeri Konoha, negeri kebolak-balik, rakyat yang bayar pajaknya kok masuk perut koruptornya. Negeri Konoha, negeri kebolak-balik, yang menjilat dapat kursi, yang kritis diintimidasi, yang berkuasa ngacak-ngacak hukum yang mengganggunya. Yang penting kaya, persetan yang menderita. Anda digaji rakyat, tapi menindas rakyat. Anda digaji rakyat, Anda digaji rakyat, tapi menindas rakyat. Anda digaji rakyat, tapi memeras rakyat. Ini cerita dari negeri Konoha, yang berkuasa kejam sama rakyatnya. Teng 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 teng. Asik banget ya pagi-pagi berdangdut kita. Tapi dangdut bukan sembarang dangdut, ternyata dangdutnya isinya kritik dari masyarakat. Betul sekali. Udah ada di studio ya Reza dan juga saudara, ini ada Mas Wawan Timlo, musisi komedian. Selamat pagi, Mas Wawan. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Anda digaji rakyat, tapi menindas rakyat. Asik, negeri Konoha, negeri kebolak-balik kalau kata Mas Wawan. Iya, betul. Mas Wawan, terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Mas Wawan, itu tadi judulnya apa dan inspirasi dari mana sih bikin lagu itu? Itu negeri Konoha itu sebetulnya bulan-bulan kapan itu ya, yang korupsi itu sampai jadi apa, ada Oh, yang digelar rankingnya bukan tuh. uang, betul. Itu kok pejabat-pejabat korup ini kan yang gaji rakyat gitu. Tapi kok memeras rakyat, menindas rakyat, menipu rakyat gitu. Aduh. Pikirnya gitu. Akhirnya lahirlah lagu itu. Berapa lama nyepennya? Kadang nggak sampai 1 jam. Serius, Mas? Saking banyaknya kritik yang ingin disampaikan ya Mas Wawan. Iya, kadang unek-unek keresahan masyarakat itu bisa jadi lagu gitu. Kepikiran dilaguin lah gitu. Lebih enak daripada kita marah-marah gitu. betul. Marah-marah, ngomel-ngomel di medsos kan dibikin lagu lebih enak gitu. Dibawa happy jadinya Mas Wawan. Betul. Mas Wawan, kita yang dengerin aja agak-agak deg-degan. Mas Wawan yang nyiptain sambil nyanyiin, bikin video klipnya juga sampai nyuting sendiri. Deg-degan juga gak sih Mas? Ini deg-degan di sini. Iya. Enggak, deg-degannya ditungguin ini ya. ada sniper. Ada bakso ternyata. Nah, Gimana tuh, Mas? Deg-degan gimana, nggak Mas? gitu. situ? Iya, sebetulnya gimana yang namanya keresahan harus kita tampilkan gitu. Sebetulnya dulu
waktu pertama kali bikin musik humor di kampus itu udah menyampaikan kritik sosial, Ya. kritik politik ada gitu. Bahkan pernah suatu kali pentas di satu radio di Magelang itu belum naik, aku udah diinterogasi. Padahal belum naik tuh lagu. Belum ya? naik, belum naik. Mungkin udah aparat udah denger kali. Terus aku diinterogasi dulu. Habis itu mikir, ini kalau gini terus kayaknya aku nggak bisa ngorbanin teman-teman deh, karena itu satu grup tim lo kan, bisa keseret-seret semua. Akhirnya, apalagi kita ngincer industri TV nih. Betul. Akhirnya kritik itu kita sampaikan gimana secara sehalus mungkin. Kalau bisa smooth aja. Kalau bisa yang dikritik itu ketawa gitu. Ketawa tapi kerasa pengennya Betul. gitu. Kalau di sini di lagu Negeri Konoha, saya juga ketawa karena ada Bang Jui juga di sini. Kenapa akhirnya hire baru duet bareng Bang Jui ini yang kita tahu bahwa komika. Begitu. Itu pernah suatu ketika kita itu disatuin di collab di satu stasiun TV. Wah, dia musikalnya asik nih. Terus ini kan scrolling di IG-nya. Wah, ternyata dia punya jiwa pemberontak yang besar. Ini cocok kalau aku bikin brand baru, duet Wawan sama Jui itu yang menyalurkan lagu-lagu yang tentang keresahan sosial, lagu tentang apa ketidakadilan, itu asik nih kayaknya. Betul. Akhirnya rekrutlah Jui jadi brand baru gitu. Oke. Dan dapat respon positif juga dari pasar gitu. Alhamdulillah ya dari pertama yang lagu tadi itu April kemarin lumayan viral di beberapa media itu diliput itu. Selain lirik-liriknya yang jenaka dan juga berisi dengan kritikan-kritikan dari pemerintah, video klipnya juga unik-unik. Ada gambar demo, terus Ada berasa tikusnya. diinjak, begitu. Itu inspirasinya dari mana sih Mas? Apakah memang melihat negeri Konoha, negeri bolak-balik ini seperti lirik lagunya Mas Wawan? Konoha ini kan negeri imajinasi kan. Ya. Tapi itu di Konoha ya kondisi Betul, tadi ya. ya gitu. Tapi ini konteksnya kadang orang yang kesal sama kondisi di Indonesia itu menyamakan, yo ini Konoha kok gitu, kadang gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja, karena lagu kritik dari aku itu kan bukan berarti ini yang paling benar nih, suaranya Wawan yang paling benar, itu kan relatif kan. Betul. Jadi udah aja namanya Konoha nih gitu. Semoga banyak salahnya, ternyata banyak benernya. Ini Mas Wawan loh yang relate ngomong gitu ya. Mas. Ya bu, dibuktiin dari komen-komen orang-orang, wah ini kok relate banget, wah ini relate banget. Oh berarti banyak benernya, ya udah terusin aja. Mas, tapi kan di salah satu wawancara media ya, Mas Jui ini katanya pernah dilaporkan oleh seorang pejabat yang tersinggung. Nah, ini gimana nih Mas Wawan supaya menjaga jangan sampai ini kayaknya akan berdampak apa ya nantinya pada amit-amit keselamatan gitu misalnya, kan? Saya setuju pejabatnya itu laporin Jui aja. Jangan saya. Laporannya ke Jui ya. Oh jadi ini buat target sebenarnya. Selanjutnya. Enggak, itu aku pernah ngomong sama Jui. Aku pernah merasakan Jui juga, jadi semangat dia untuk mengkritik sosial itu besar banget waktu saya masih mahasiswa nih gitu. Dan saya pernah ngomong sama Jui, kita elegan aja deh. Jangan sampai menyerang pribadi, jangan sampai menyebut nama, kita mengkritisi yang sekitar keadaan aja, kritik sosialnya aja. Aku pernah ngomong sama Jui gitu. Akhirnya kompak sampai sekarang gitu. Oke, nah kalau Mas Wawan nggak takut, kita tahu lah bahwa Bang Jui ini juga punya pernah dilaporkan dan sebagainya itu. Nah ini nggak takut dengan udah menggandeng Bang Jui begitu, terus juga akhirnya mengkritik dengan lewat lagu ini sendiri. Aku tuh gini, aku tuh anak pejuang. Bapak itu terakhir Letkol Pasas kan, sekarang di makam Cikutra, Taman Makam Pahlawan Bandung. Ya. Bapak itu dulu ngibarin bendera melawan sekutu agresi militer Belanda, sebelumnya lawan Jepang pas masih remaja gitu. Itu kan taruhannya nyawa, itu membela rakyat aja dengan senjata gitu. Masa anaknya lihat ada ketidakadilan diem aja. Jadi kalau Bapak angkat senjata, aku angkat dengan karya. Nah, gitu. berjuang Pengen- dengan cara yang berbeda ya, Iya. Mas Wawan. Mas Wawan, kalau kita ingat kan waktu itu juga pernah ada lagu yang bayar itu kan sempat ada dugaannya ada intervensi, ada intimidasi dan lain sebagainya. Nah, di lagu ini Mas Wawan sejauh ini sudah
menerima hal seperti itu nggak sih, Mas? Gimana Mas Intimidasi- melihatnya intimidasi tuh? gitu. Heeh. Tidak, dan semoga nggak pernah ada. Karena ini juga kayaknya untuk kebaikan deh, kita bikinnya juga untuk mentertawakan diri kita meskipun ini tuh Kita alami. kita alami gitu, tapi kita ketawain aja. Kalau almarhum Didi Kempot itu kan lagunya Patah Hati tapi bisa dijogetin gitu. Ya. Ini kita dalam keadaan kita ya udah jogetin aja meskipun sambil nyentil-nyentil gitu. Oke, jogetin aja sambil nyentil. Asal jangan jogetin aja hingga akhirnya dibikin kisruh gitu. Nah, tapi kalau misalnya melihat lagu kritik sosial lewat lagu seperti judul besar kita pagi hari ini, Mas Wawan, apa sih sebenarnya memang ingin Mas Wawan sampaikan lewat lagu ini? Tidak hanya negeri Konoha aja, tapi lagu-lagu lain yang mungkin sudah diciptakan sama Mas Wawan juga begitu dan sudah dirilis juga. Apa sebenarnya garis merah yang ingin diberikan kepada masyarakat? Pengennya lagu-laguku yang serial Konoha ini adalah bukan yang terjadi di Indonesia. Cita-citanya begitu. Amin. Jadi kalau bikin Konoha ini semoga didengar penguasa. Wah, jangan kayak gini dong. Indonesia harus 180 derajat beda sama ini. Oke. Pengen. Jadi ini lagu bukan untuk dicontoh tapi untuk didengarkan saja. Iya, betul. Oke. Nah, tapi ini kan juga lagi rame nih Mas Wawan ya. Lagi aksi demo di mana-mana dan sebagainya. Terinspirasi nggak sih bikin lagu lagi? Wah, itu sampai nggak bisa ngomong yang kemarin korban. Jadi saking sedihnya, aku kan kalau bikin lagu itu kalau bisa yang ada komedinya, ketawa gitu. Ini kalau lagi berduka gini, aku bikin lagu jadi komedi kayaknya kacau nih. Kacau ya. Jadinya ada lagu yang akhirnya kemarin keluar serius. Lagunya kau menjadi korban mereka. Itu nyanyinya aja sampai bergetar gitu, kok nangis. Nggak bisa ini, nggak bisa. Jangan dikomediin. Jadi ada hal-hal yang kita sampaikan bisa serius, bisa komedi, dan kalau serius akhirnya nggak saya publish. Betul. Karena serius itu band lain. Betul. Kalau aku kan tim lo. Betul, tim lo. Benar. Oke, nah Tapi gini Mas, kalau misalnya itu kan sesuatu hal yang berduka. Saya punya ide. Gimana kalau nanti bikin lagunya soal gini, melancong ke luar negeri, padahal di negeri sendiri lagi banyak demonya gitu ya. Tapi nanti, tapi nanti ya, kita jeda dulu. Tetaplah bersama kami, kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti apa lagu lewat sosial, kritik lewat sosial. Jangan keluar negeri, di Indonesia saja. Tanah nganggur mereka ambil, rekening nganggur mereka blokir, tanah cukong nganggur bisa diatur, aku lama nganggur mereka kabur, aku kerja mereka pajakin, sana sini mereka pungliin, dikit-dikit pajak dinaikin, jatuh miskin mereka cuekin. Mereka ini siapa? Suka banget bikin sengsara, sangat puas kalau kita menderita. Mereka hobi memiskinkan kita, punya kuasa bertindak seenaknya. Mereka ini siapa? Suka banget bikin sengsara, sangat puas kalau kita menderita. Mereka ini siapa? Hobi memiskinkan kita, punya kuasa bertindak seenaknya. Punya kuasa bertindak seenaknya. Tanah nganggur mereka ambil. kembali lagi di Sahabat Indonesia. Kita masih bersama dengan Mas Wawan Timlo. Mas Wawan, kan Ya. Mas Wawan nih kebanyakan lagu-lagunya soal kritik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kan juga ada banyak musisi yang tadinya bikin lagu yang
kasih kritik keras gitu ibaratnya. Tapi sekarang kok kayaknya mengarangnya lagunya justru yang ke arah yang lebih populer, lebih diterima sama pasar lah gitu ibaratnya. Mas Wan melihatnya gimana nih? Siapa emang? Ya ada lah. Nggak berani nyebutin. Perasaan kita tuh udah membriefing deh. Tadi pas iklan tuh udah jangan sebutin, langsung ditanya ini. Ada lah, ada. Kok nggak disebutin? Gimana Mas Wan tuh bakalan ikut-ikut yang kayak gitu atau enggak nih kira-kira? Enggak, aku dari dulu itu bikin lagu apa aja gitu. Kalau lagi resah ya bikin lagu yang ada kritiknya, masukin secara halus pernah gitu. Tapi kalau harus lantang ya harus lantang gitu. Yang lantang itu yang paling kelihatan memang tahun ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya di musik plesetan pun kadang kita masukin. Itu. Terus tadi pertanyaan apa sih? Ya bakalan bikin lagu yang lebih apa ya, lebih safe, lebih aman gak nih kira-kira dari yang bisa menghasilkan cuan lah gitu. Atau misalnya dari negeri Konoha jadi pejabat Konoha baik gitu misalnya kan gitu. Kalau lagu populer sama lagu kritis ya dua-duanya tergantung suasana hati gitu. Kalau negaranya terus hidupnya baik-baik aja, enak-enak aja, emang masa kita mau mengkritik? Kalau ada yang perlu dipuji ya dipuji, kalau bagus dipuji. Jadi fair gitu ya Mas Wan ya. Objektif juga Gitu, ya. ya. Tapi kalau ngomongin masalah kritik-kritik pemerintahan dan sebagainya, ini kan juga nggak sedikit selebritas yang memang duduk di kursi DPR begitu, menjadi pejabat publik. Mas Wan nggak tergiur Mas ikut tadi karena sempat ada juga teman-temannya Mas Wan yang juga duduk begitu di kursi yang empuk selain kursi di sini gitu ya. Nggak tergiur kah? Mereka usaha mebel di sana. Oh bukan, emang duduk di kursi bagus aja begitu di Senayan. Oh jadi anggota dewan. Ya gitu. Yang ini nggak usah disebut nama juga ya. Ya kalau Mas Wawan mau jemput silakan Iya, boleh. teman-teman Mas Wawan. Itu untuk aku profesi yang terlalu mengerikan. Kenapa mengerikannya? Sekarang gini Karena nih, gitu. DPR, Ya. Dewan Perwakilan Rakyat, apakah betul anggotanya itu benar-benar mewakili rakyat? Nah itu dia. Ya kan? Oke. Kita tanya. Aku mulai deg-degan sih. Apakah benar-benar mewakili rakyat ataukah mewakili kepentingan dan golongan? Nah itu dia. Kalau sampai nggak mewakili rakyat, tapi mewakili kepentingan golongan, itu kan berarti nggak amanah, ya kan? Itu pertanggungjawabannya besar apalagi di akhirat, ya kan? Itu. Melihat kondisi saat ini, menurut Mas Wawan gimana? Amanah apa enggak? Langsung Tiba-tiba hela tidur. napas gitu kan. Nggak usah diceritain, tahu sendiri kenapa sampai rakyat ngamuk. Oke. Itu aja deh. Oke. Dah nilai Sudah sendiri. menjawab begitu ya. Kayaknya abis dari sini akan ada lagu baru nih. Betul. Lagi dipikirkan Lagi gitu sama Mas Wawan. Tapi kalau misalnya melewat kritik sosial lewat lagu ini tentunya juga bisa dicontoh juga buat pemirsa di rumah bagaimana cara mengkritik pemerintahan terutama negeri Konoha yang tadi Mas Wawan juga sudah ciptakan bahwa ini bisa menjadi cara ketika di era digital kita juga bisa mengkritik dengan cara yang lebih sopan begitu ya. Ya, yang penting sebuah karya itu adalah perlu pertanggungjawaban dari seniman yang membuat karya. Ya. Jadi kalaupun kita menyentil itu usahakan yang nggak sampai menyinggung karena bagaimanapun yang disinggung itu punya keluarga. Keluarganya nggak tahu apa-apa jadi sakit hati kadang gitu kan. Betul. Jadi gimana caranya menyentil tapi perbuatannya deh gitu. Oh, betul. Menyentil tapi kena lambungnya gitu ya. Jangan sampai menyerang pribadi gitu. Nah, itu menarik tuh. Berarti kalau dalam proses penciptaannya ada kesulitan tersendiri nggak sih Mas untuk dipertimbangkan lagi? Oh jangan sampai nih pas gue nyanyiin ternyata akan berdampak yang apa ya, yang lebih jauh gitu. Misalnya kayak tadi ke keluarganya malah. Ya, jadi kadang lagu saya bikin, saya diemin dulu. Kadang 2-3 hari saya setel lagi gitu. Wah ini kalau yang denger itu bukan dia, kerabatnya, keluarganya, ini pasti sakit hati nih, ganti kadang gitu. Kadang dirubah, kadang prosesnya itu bisa 1 hari jadi, bisa 1 jam jadi, kadang bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini terlalu keras gitu. Kadang dialusin lagi, gimana supaya enak. Wah ini udah pas syairnya, tapi notasinya kok belum enak ya. Ganti lagi kadang gitu. Jadi ada revisi evaluasi Iya. betul. Dan
berarti ini secara tidak langsung tidak ada pakemnya begitu ya Mas ya, bahwa memang harus mengkritiknya caranya begini dan sebagainya. Baik lagi itu juga pasti melihat perkembangan yang ada saat ini begitu Mas Wawan. Ya, betul. Ada nggak satu lagu yang menurut Mas Wawan, wah ini kayaknya sulit banget, bahkan butuh waktu lama untuk bisa rilis lagunya soal kritik lewat lagu ini? Ada. Apa tuh? Bahkan sampai sekarang lagunya saya lupa. Wah, lupa. Itu lupa ya. Lupa karena nggak dirilis-rilis. Ini lagunya nggak enak. Terus Mengkritik apa saat itu? apa yang 2 tahun kemarin itu yang bikin saya kecewa itu nepotisme, masalah nepotisme. Oke. Itu yang dan sampai sekarang belum dirilis juga dan sampai lupa begitu ya. Lupa sampai saya ulang, ini notasinya dulu saya bikin gimana sih? Karena for information juga bahwa Mas Wawan ini menciptakan lagu sendiri, bikin grafisnya sendiri, ngedit sendiri, upload sendiri. Ya, syuting sendiri, mencet kamera sendiri. Tuh, ini kosnya paling rendah buatnya. Enggak, itu dulu bawaan waktu pandemi. Oh iya benar. Jadi wah ini nggak ada orang, nggak ada teman-teman pada di Jakarta. Aku dulu nyasar di sana Blora Cepu. Oke. Nggak ada kru kan. Akhirnya mencet sendiri tapi harus bikin konten nih. Kangen Biar udah lama produktif begitu ya. udah lama nggak ke TV, akhirnya bikin sendiri gitu. Luar biasa. Kalau Reza apa bikin dalgona ya? Ya, kita bikin dalgona pada saat itu sama live TikTok ya kan. Tapi kalau misal kritik lewat lagu, kritik sosial lewat lagu ini, Mas Wawan, apa sih sebenarnya yang memang Mas Wawan bisa mengajarkan buat pemirsa di rumah, mungkin tahap awal deh ketika kita mau mengkritik sebuah apapun itu, lewat lagu yang jauh lebih enak didengar, dan tadi kata Mas Wawan seperti Mas Wawan sampaikan bahwa segala sesuatu yang memang menjadi keresahan justru kita tertawakan saja, kita buat joget aja. Gimana caranya, tahapan-tahapan seperti apa yang memang kita bisa contoh begitu? Itu memang nggak bisa langsung punya perasaan begitu ya. Kadang kita ada yang ketidaknyamanan, kita keluarnya kadang marah. Oke. Itu memang butuh proses untuk menjadikan karya, nggak bisa langsung. Kadang yang kemarin demo aja sampai ada yang meninggal itu kan kita berapa lama nih marah, sampai sekarang aja marah kan. Tapi nanti mungkin seminggu, sebulan kita bisa jadi dapat sesuatu yang ternyata ini kalau dibelokkan ini dulu, orang malah mengenangnya nggak sampai marah. Ya ada dukanya, cuman nggak sampai marah kadang gitu dapatnya itu. Oke, nah dibalik dengan lagu-lagu yang sudah diciptakan Mas Wawan, kritik sosial lewat lagu, ini boleh nggak Mas dinyanyikan buat orang-orang di luar, di kafe dan sebagainya? Karena kan juga lagi rame juga nih soal royalti dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau Mas Wawan sendiri gimana? Gratis. Itu. Gratis. Kalau gitu ngomongin gratis, kayak juga gratis. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Jangan, belum ya. Ini udah jauh-jauh ke sini, masa sebentar. Lama dong, Kayaknya lama. pengennya ngobrol sampai Kompas siang. Baik Mas Wawan, mudah-mudahan kritik sosial lewat lagu ini juga bisa menjadi inspirasi buat banyak orang mengkritik apapun kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan banyak masyarakat. Udah beneran ini. Udah dong, Mas Wawan. Kita mau dengerin lagunya Mas Wawan lagi. Betul. Ya deh. Ya. Mas Wawan, terima kasih ya sudah hadir di Kompas terima kasih TV. udah Dan diundang. mudah-mudahan ini juga kita bisa dengarkan sama-sama kritik sosial lewat lagu dari Mas Wawan Timlo berikut ini. Kami bertiga harus pamit. Terima kasih banyak. Ini dia lagu Konoha Sudah Terang. Mudah-mudahan menjadi terang di Indonesia juga. Terang aja, terang korupsinya, terang pungli